Juventus bersiap untuk mengakhiri kontrak Pogba. Juventus telah membayar Paul Pogba upah minimum sejak ia diskors menyusul kegagalan tes narkoba. Larangan tersebut diperkirakan akan berlaku lebih lama dari kontraknya dengan klub, tetapi Juventus belum memutuskan hubungan mereka dengan pemain Prancis tersebut, karena ia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Pogba tetap yakin bahwa bandingnya akan dikabulkan, yang dapat memungkinkannya kembali ke lapangan sebagai pemain profesional. Namun, Thiago Motta belum memasukkan Pogba dalam rencananya, jadi jika larangan itu dibatalkan, Juventus akan menghadapi situasi yang menantang terkait masa depannya di klub tersebut. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus cenderung mengakhiri kontrak Pogba meskipun bandingnya masih berlangsung. Peluang keberhasilan bandingnya dianggap tipis, dan klub sedang menunggu putusan akhir. Jika larangan itu ditegakkan, Juventus siap memulai proses mengakhiri perjanjian mereka dengan Pogba. Meski penampilan perdana Pogba di Juventus sangat sukses dan klub sangat menghormatinya, Bianconeri kemungkinan tidak akan mempertahankannya jika skorsingnya dipastikan, dan mereka siap berpisah. Kami tidak mengakhiri kontrak Pogba karena rasa hormat kami kepadanya, tetapi kami perlu mempertimbangkannya segera dan melupakan sang gelandang. Dusan Vlahovic menegaskan gaya sepak bola Motta lebih cocok untuknya. Dusan Vlahovic telah merenungkan pengalamannya bermain di bawah asuhan Max Allegri dan Thiago Motta, dan menyatakan keyakinannya bahwa gaya sepak bola Motta lebih cocok untuknya. Sebagai penyerang utama di Juventus, Vlahovic terus menerima dukungan dari manajer barunya, yang memilih untuk tidak meminta penyerang baru selama musim panas, karena yakin bahwa Vlahovic dapat memimpin lini depan secara efektif. Pemain depan asal Serbia itu merasa dirinya selaras dengan visi yang ingin diimplementasikan Motta di Stadion Allianz. Akan tetapi, Vlahovic menghadapi sejumlah tantangan musim ini saat Juventus berupaya untuk meraih lebih banyak kemenangan, dengan minimnya gol menjadi perhatian utama. Akibatnya, para penggemar pun dengan cepat meminta lebih dari penyerang Serbia itu. Berbicara tentang waktunya bekerja dengan Motta, Vlahovic berkata, seperti dikutip oleh Calcio Mercato, "Saya cocok dengan Thiago Motta dan mampu mengekspresikan diri dengan baik, karena gaya sepak bola ini lebih cocok untuk saya. Bagaimanapun, saya selalu menyerahkan diri kepada pelatih Allegri dan dengan senang hati melakukan semua yang dimintanya. Sejak awal, Thiago Motta telah meminta saya untuk disiplin, melakukan hal-hal yang mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Ini berarti selalu tidur pada waktu yang sama, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang tepat. Vlahovic harus berbicara di lapangan karena disitulah pentingnya, dan kami butuh lebih banyak gol darinya. Dia harus membuktikan bahwa gaya sepak bola Motta cocok untuknya dengan mencetak lebih banyak gol untuk kami saat dia bermain." Koop Mainers ungkap keputusan Motta yang membuat Juventus bermain lebih baik di babak kedua. Teun Koop Mainers buka-bukaan soal perubahan taktik Thiago Motta yang membantu Juventus mengamankan kemenangan melawan Genoa dalam pertandingan kemarin. Babak pertama pertandingan berlangsung ketat, karena tim berbaju hitam putih kesulitan untuk membongkar pertahanan Genoa. Juve nampaknya akan kembali meraih hasil imbang tanpa gol karena Genoa juga tidak menciptakan peluang berarti. Namun, pada babak kedua, Motta mengubah pola serangan timnya dan Juve berhasil mencetak 3 gol. Itu adalah babak kedua yang mengesankan bagi sebagian besar pemain, dan Koop Mainers juga menikmatinya. Setelah pertandingan, pelatih asal Belanda itu ditanya tentang perubahan apa yang dilakukan Juve untuk mengamankan hasil tersebut, dan dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, "Di babak pertama kami menguasai permainan tetapi tidak punya peluang. Pelatih mengubah sesuatu di babak kedua dengan memainkan formasi segitiga di depan dan itu berjalan lebih baik. Saat kami menekan, kami mendapat penalti dan kemudian semuanya menjadi lebih mudah." Motta menunjukkan bahwa ia mampu membaca permainan dengan baik dan menemukan solusi ketika timnya buntu. "Ini merupakan salah satu alasan kami mengangkatnya sebagai manajer dan kami berharap tim akan terus meningkat seiring berjalannya musim." Motta mengakui dia memiliki grup yang kuat setelah Juventus mengubah gayanya. Thiago Motta memuji tim Juventusnya, menyebut mereka sebagai kelompok yang kuat setelah mereka mengamankan kemenangan 3-0 melawan Genoa malam ini. Juve telah dikritik karena kurangnya gol dan kemenangan mereka dalam 3 pertandingan liga sebelumnya, dengan beberapa penggemar mulai mengklaim hanya ada sedikit perbedaan antara tim ini dan tim asuhan Max Allegri. Namun,
Mereka perlu membuktikan bahwa mereka berbeda dari tim musim lalu, dan Bianconeri bekerja lebih keras dalam pertandingan ini. Mereka berjuang di babak pertama, tetapi di babak kedua, mereka tak terbendung setelah membuka skor. Saat permainan berlangsung, Juventus mendominasi, membiarkan kualitas unggul mereka bersinar di lapangan. Motta gembira bisa kembali menang di Liga, dan sang pelatih berkata setelah pertandingan, seperti dikutip. Tutto mercato web, Yildiz, yang bermain di tengah dan membebaskan para pemain sayap, mendapati dirinya dalam posisi bermain yang lebih baik, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang mengubah permainan di babak kedua. Babak kedua lebih baik, itu jelas, tetapi setelah unggul, dengan para pemain kuat yang kami miliki, lawan menjadi kesulitan. Kami terus bermain dengan baik, menciptakan peluang. Semua orang bermain dengan baik, baik yang bermain sejak menit pertama maupun yang masuk sebagai pemain pengganti. Saya memiliki sekelompok pemain kuat yang bersama-sama dapat menjadi lebih kuat. Kami bermain bagus di babak kedua, dan penampilan kami menunjukkan bahwa kami memiliki pemain yang mampu memenangi pertandingan dan tampil baik musim ini. Pertunjukan Dusan Vlahovic membawa Juventus kembali ke jalur kemenangan. Juve memperoleh kemenangan 3-0 melawan Genoa malam ini saat mereka kembali ke jalur kemenangan di Serie A. Permainan dimulai dengan lambat, tidak ada serangan yang mengesankan selama 20 menit pertama. Para penggemar Juve mungkin bosan menonton tim mereka pada tahap awal di stadion kosong, tetapi Dusan Vlahovic kemudian nyaris mencetak gol dari tendangan bebas, menyuntikkan kehidupan ke dalam permainan. Akan tetapi, tak banyak yang terjadi sebelum jeda turun minum, dan Juve tampaknya akan kembali mengalami hasil imbang yang membosankan di Serie A. Thiago Motta tahu timnya tidak boleh mengalami kebuntuan lagi, dan para pemainnya bereaksi segera setelah jeda. Vlahovic mengonversi penalti yang luar biasa untuk membuka skor bagi Nyonya Tua, yang menghidupkan semangat mereka. Pemain Serbia itu segera menambah gol kedua, berkat umpan memukau dari Teun Koopmeiners. Juve kini mengendalikan permainan dan bisa saja mencetak gol ketiga jika mistar gawang tidak menghalangi Koopmeiners. Vlahovic juga kehilangan kesempatan untuk melengkapi hat-tricknya, tetapi Juve tetap dominan, dan jelas Genoa tidak punya jawaban untuk Nyonya Tua hari ini. Tepat setelah Mattia Perin melakukan penyelamatan hebat untuk menjaga clean sheet Juve, Francisco Coneição memastikan kemenangan dengan gol ketiga Juve. Ini adalah penampilan yang patut dibanggakan dan para penggemar mereka akan senang. Juventus mendapat dorongan dari Francisco Coneição, tetapi ada cedera baru. Juventus telah menerima dorongan dan kemunduran dalam hal cedera menjelang pertandingan berikutnya. Bianconeri sebagian besar menikmati skuad yang bugar musim ini, tetapi seiring berjalannya kompetisi, mereka kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera. Salah satu pemain yang sangat mereka nantikan adalah Francisco Coneição, yang telah absen sejak jeda internasional terakhir. Penyerang itu kini telah kembali, dan banyak penggemar yakin ia bisa membantu memecahkan masalah mencetak gol Juve. Bintang Portugal itu akan bersemangat untuk tampil dalam pertandingan Juventus berikutnya, tetapi Football Italia melaporkan bahwa timnya telah mengalami cedera lagi. Menurut laporan, Timothy Weah mengalami cedera baru dan tidak akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan. Pemain internasional Amerika itu cedera pada pertandingan pertama musim ini dan baru saja kembali beraksi, tetapi kini ia absen lagi, dan Bianconeri akan bermain tanpanya selama beberapa minggu. Kehilangan Weah merupakan pukulan, tetapi kembalinya Coneição merupakan hal positif yang besar dan ia menunjukkan saat tampil melawan AS Roma bahwa ia bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan kami, terutama saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan. Pinsoglio gembira bisa memperpanjang kontraknya dengan Juventus hingga 2026. Carlo Pinsoglio telah menandatangani kontrak baru dengan Juventus, memperpanjang masa tinggalnya di klub tersebut hingga 2026. Meskipun penjaga gawang tersebut jarang tampil untuk Juve sejak kembali dari masa peminjaman pada tahun 2017, ia secara konsisten menjadi penjaga gawang pilihan ketiga mereka. Di usianya yang ke-34, Pinsoglio tetap menjadi sosok penting di ruang ganti, dicintai oleh para pemain dan staf di Juventus. Ia telah bekerja di bawah beberapa manajer di Stadion Allianz,
dan manajer saat ini Thiago Motta telah setuju untuk mempertahankannya sebagai bagian dari skuad penjaga gawang. Meskipun Juve mungkin perlu memanggilnya musim ini, kemungkinan besar itu dalam keadaan darurat, mengingat posisinya sebagai penjaga gawang pilihan ketiga. Meskipun demikian, Bianconeri telah mengamankan masa depannya, dengan Pinsoglio menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2026. Setelah menandatangani kesepakatan baru, ia mengirim pesan kepada para penggemar dalam sebuah video yang diunggah di akun X Club. Para penggemar Juventus, saya sangat senang bisa menandatangani kontrak 1 tahun lagi dengan keluarga yang luar biasa ini, Forza Juventus. Juve FC mengatakan, Pinsoglio adalah karakter yang menyenangkan meskipun kami tidak sering melihatnya di lapangan dan sangat menyenangkan baginya untuk tetap berada di grup kami. Penguasa di daerahnya, mantan kiper Juventus memuji Di Gregorio. Mantan kiper Juventus Michelangelo Rampula yakin Thiago Motta membuat pilihan yang tepat dengan menaruh kepercayaannya pada Michele Di Gregorio sebagai kiper baru klub. Juventus mengontrak Di Gregorio dari Monza pada jendela transfer terakhir menyusul penampilannya yang mengesankan di Liga untuk mantan klubnya. Dia bisa dibilang adalah penjaga gawang terbaik di Liga, dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah bola menjadikan dia pilihan ideal untuk posisi nomor 1 Juve. Ketika Motta mengambil alih sebagai manajer, Bianconeri menyadari perlunya seorang penjaga gawang terampil yang juga dapat menggunakan kakinya secara efektif, mendorong mereka untuk segera mengejar Di Gregorio. Sejak bergabung, ia telah memberikan penampilan yang solid, dan para pria berseragam hitam putih berharap ia terus unggul. Meskipun beberapa penggemar mempertanyakan keputusan untuk merekrutnya, Rampula yakin itu adalah langkah yang tepat bagi klub. Dia menjelaskan, seperti dikutip oleh Tutto Juve, ia menunjukkan nilai sejatinya di Monza. Seragam Juventus memang lebih berat, tetapi ia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kualitas terbaiknya, seperti yang ingin saya garis bawahi, adalah kehadirannya di dalam area penalti. Ia adalah penguasa areanya. Ia memiliki otoritas tertentu dan tidak perlu diragukan lagi nilainya. Ia bermain baik dengan kakinya dan memberikan rasa aman. Ia adalah penjaga gawang yang andal. Di Gregorio tampil fantastis di Monza dan juga mengawali waktunya sebagai penjaga gawang kami dengan baik. Locatelli memprediksi tim favoritnya akan memenangkan Serie A musim ini. Manuel Locatelli telah meramalkan klub-klub yang dapat bersaing memperebutkan gelar Serie A musim ini dan mengakui bahwa Juventus tidak dapat menghindar dari persaingan tersebut. Gelandang tersebut telah menjadi pemain kunci bagi Bianconeri musim ini dan tampaknya sedang dalam performa bagus. Ia sekarang menjadi salah satu starter terpercaya dan senang bekerja di bawah asuhan Thiago Motta. Juventus sedang dalam fase pembangunan kembali, tetapi mereka menghabiskan banyak uang untuk pemain baru di musim panas, sehingga para penggemar berharap mereka dapat bersaing memperebutkan gelar. Inter Milan membuat beberapa perubahan pada skuad mereka dan dianggap oleh banyak orang sebagai favorit untuk memenangkan gelar. Meski demikian, Locatelli mengakui bahwa Juventus tidak bisa bersembunyi dari tantangan tersebut dan termasuk di antara tim yang diharapkan berkompetisi. Gelandang itu mengatakan kepada Tuttosport, "Saya yakin Inter tetap menjadi favorit, mereka yang paling lengkap. Namun, ada banyak tim bagus, seperti Milan, yang memiliki derby yang hebat. Napoli dan kami, Juventus, juga merupakan tim hebat, kami tidak boleh bersembunyi. Namun, mari kita hadapi semuanya selangkah demi selangkah. Kami mungkin telah membuat perubahan serius pada skuad kami, tetapi kami tetap menjadi salah satu klub terbaik di negeri ini dan harus selalu menantang gelar. Para pemain kami mengetahui hal ini, dan kami berharap dapat ikut serta dalam perlombaan memenangkan Scudetto hingga akhir musim." Jurnalis ragukan pergantian penyerang Juventus pada Januari. Performa Dusan Vlahovic akhir-akhir ini telah meningkatkan seruan bagi Juventus untuk merekrut striker baru, dengan Bianconeri dilaporkan mempertimbangkan langkah pada bulan Januari untuk mendatangkan Victor Osimhen. Vlahovic, atau DV9, telah berkinerja buruk, yang menjadi perhatian manajer Thiago Motta, yang dikenal karena membuat keputusan berdasarkan kinerja semata. Meskipun Vlahovic bisa dibilang masih menjadi striker paling berharga milik Juventus, jumlah golnya mengecewakan dan terus menurun. Osimhen, yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray dari Napoli, mungkin memiliki klausul pemutusan dalam kesepakatannya yang memungkinkannya berpindah klub pada bulan Januari.
Pertanyaan besarnya adalah apakah Juventus harus membawa pemain Nigeria itu ke Stadion Allianz dan apakah mereka mampu memiliki kedua penyerang itu dalam skuad mereka. Tampaknya tidak mungkin Juve akan merekrut Osimhen jika masih mempertahankan Vlahovic, dan mereka juga bisa menghadapi tantangan dalam melepas Vlahovic selama bursa transfer Januari. Orang dalam transfer Sebastiano Sarno kini telah mempertimbangkan kemungkinan Osimhen pindah ke Turin dan Vlahovic yang berpotensi hengkang. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, jika Vlahovic segera hengkang, Bianconeri bisa mencoba mendatangkan Osimhen. Saya tidak yakin ada masalah yang bisa dikaitkan langsung dengan Juve. Napoli tidak akan menjualnya karena dia adalah rival, terlebih lagi karena sulit bagi Juve untuk mendapatkan jumlah itu pada Januari tanpa menjual Vlahovic. Memiliki keduanya dalam skuad tidak akan terpikirkan. Saya pikir Osimhen dan Vlahovic akan tetap bertahan di posisi mereka pada Januari. Juve FC mengatakan, kami perlu menemukan solusi untuk masalah mencetak gol kami dan jika Vlahovic tidak mencetak gol dalam sistem Mota, kami perlu menjualnya. Kalulu menegaskan dia tidak pernah memperhatikan orang-orang yang mempertanyakan pembeliannya. Pierre Kalulu adalah salah satu pemain yang secara khusus ingin diajak bekerja sama oleh Thiago Motta di Juventus musim ini. Saat Bianconeri memperkuat skuad mereka dengan berbagai perekrutan, Motta menyetujui sebagian besar transfer. Sementara beberapa pemain ingin bergabung dengan Juventus, salah satu klub terbesar di Eropa, meyakinkan Kalulu untuk pindah terbukti lebih menantang. Meski tidak menjadi pemain inti AC Milan, Kalulu awalnya enggan bergabung dengan Juventus, dan Motta harus meneleponnya secara pribadi untuk membujuknya. Bahkan setelah itu, Kalulu butuh waktu sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah. Sejak saat itu, ia menjadi bek kanan pilihan utama bagi klub. Meskipun Motta yakin bahwa Kalulu akan menjadi tambahan yang berharga bagi skuadnya, beberapa orang mempertanyakan apakah bek tersebut cukup bagus untuk Juventus, terutama mengingat waktu bermainnya yang terbatas di Milan. Namun, Kalulu tetap tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain dan menegaskan dia tidak pernah peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang kepindahannya ke Juventus. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, apakah ada orang yang tidak percaya? Tidak, saya fokus pada diri saya sendiri. Saya tidak mendengarkan wartawan dan komentar, saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya bekerja keras dan saya percaya pada hasil kerja saya sendiri. Waktu tidak berbohong sehingga hasilnya akan datang cepat atau lambat. Juve FC mengatakan, Kalulu memiliki mentalitas yang bagus dan dia telah menjadi pemain yang brilian bagi kami selama beberapa pertandingan terakhir, jadi ini akan menjadi musim yang bagus baginya. Pakar tegaskan Osimhen tak akan kesulitan hadapi serangan Juventus. Laporan baru-baru ini mengaitkan Juventus dengan kepindahan Victor Osimhen karena Dusan Vlahovic terus berjuang di depan gawang untuk Bianconeri. Performa DV9 membuat Thiago Motta frustrasi, yang mungkin tidak akan ragu untuk menggantikannya sebagai striker pilihan utama klub. Juventus telah dikaitkan dengan sejumlah calon pengganti, termasuk Jonathan David dari Lille, yang dapat bergabung sebagai agen bebas di akhir musim. Pemain depan asal Kanada itu juga dapat tersedia dengan biaya yang lebih rendah pada bulan Januari. Namun, Osimhen adalah nama terkini yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Allianz. Meskipun ini akan menjadi kesepakatan yang rumit, mengingat Napoli pada umumnya enggan menjual pemain ke Juventus, hal itu masih mungkin terjadi, terutama mengingat peminjaman Osimhen saat ini ke Galatasaray dan hubungan yang tegang dengan klub induknya, Napoli. Masih belum jelas seberapa serius Juventus ingin merekrut Osimhen, tetapi pakar Francisco Graziani yakin penyerang Nigeria itu memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang sendiri dan bisa berkembang di Juventus. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, tim tidak membantu Vlahovic, jika Anda menempatkan Lewandowski atau Benzema di sana, mereka tetap akan kesulitan. Osimhen tidak akan kesulitan karena dia adalah seseorang yang dapat menangani departemen itu sendiri. Dia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Osimhen telah membuktikan dirinya sebagai penyerang papan atas Serie A, jadi kita benar-benar bisa percaya padanya untuk mampu memberikan hasil. Bagaimana Thiago Motta bisa mengeluarkan potensi terbaik Douglas Luiz?
Douglas Luiz diharapkan menjadi gelandang kunci Juventus ketika ia bergabung dengan Bianconeri dari Aston Villa pada bulan Juni. Juve telah melacak Teun Koopmeiners sejak musim lalu, dan sebagian besar penggemar memperkirakan pemain Belanda itu akan menjadi pemain pertama yang ditambahkan ke skuad mereka. Namun, Luiz akhirnya bergabung. Pemain asal Brasil itu diharapkan dapat menghadirkan kehadiran yang dinamis di lini tengah Juventus, memamerkan kemampuannya untuk mengendalikan permainan dan berkontribusi dalam serangan, seperti wawasan yang dibagikan dalam ulasan Kasino Bali yang menyoroti pentingnya permainan strategis. Meski begitu, Luiz kesulitan untuk masuk dalam susunan pemain inti, dan ketika ia bermain, ia gagal untuk membangkitkan rasa percaya diri. Juventus memiliki sejarah gelandang Brasil yang berkinerja buruk, dan klub mengambil risiko signifikan